Pagi itu, tidak ada yang terasa salah. Matahari masuk seperti biasa. Ponsel di samping bantal, tubuh tidak sakit, tidak ada kabar buruk. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin bangun. Bukan karena sedih, bukan karena takut. Hanya ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Seperti semua hal yang biasanya ringan tiba-tiba memiliki bobot ekstra. Membuka mata saja terasa seperti keputusan besar. Aku berbaring cukup lama, bukan untuk tidur lagi, tapi karena tidak tahu harus memulai dari mana. Di kepalaku ada daftar sederhana: mandi, makan, duduk. Hal-hal yang seharusnya otomatis. Tapi pagi itu, semuanya terasa seperti tugas. Belakangan aku sadar, depresi sering tidak datang sebagai tangisan atau keputusasaan dramatis. Ia datang sebagai kehilangan dorongan. Kehilangan rasa, ya, ayo kita lakukan. Yang tersisa hanya tubuh yang ada, tapi tidak bergerak kemana-mana. Saat orang membicarakan depresi, kita sering membayangkannya sebagai kesedihan mendalam. Padahal, bagi banyak orang, depresi lebih mirip keletihan yang sunyi, tidak ribut, tidak heboh, tapi menggerogoti pelan-pelan. Hari itu, aku tidak mencoba mencari jawaban besar. Aku tidak bertanya kenapa aku begini, atau sampai kapan ini akan berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya membuat dadaku semakin sesak. Aku memutuskan untuk melakukan satu hal saja, duduk. Aku duduk di tepi ranjang, itu saja, tidak mandi dulu, tidak berdoa panjang, tidak membuka pesan. Hanya duduk, merasakan kakiku menyentuh lantai. Beberapa menit kemudian, aku menyadari satu hal kecil. Aku masih ada di sini. Siang hari biasanya menjadi bagian yang paling membingungkan. Di luar, hidup berjalan seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, membuat rencana, menyelesaikan sesuatu. Di dalam, aku hanya mencoba tidak menghilang. Bukan menghilang secara fisik, tapi secara batin, menutup diri, memutus hubungan dengan hari. Di saat-saat seperti itu, depresi tidak berteriak, ia berbisik. Ia tidak berkata, hidupmu buruk. Ia hanya bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban. Justru karena itu ia berbahaya. Ia menggantung di udara, membuat segala sesuatu terasa tidak penting. Sore hari datang tanpa transisi yang jelas. Waktu bergerak, meski aku merasa diam. Ada rasa bersalah yang samar, karena hari hampir lewat dan aku belum melakukan apapun yang berarti. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga kelelahan, seolah aku sudah bekerja keras hanya untuk bertahan sejauh ini. Aku mulai menyadari satu hal. Bersama depresi, bertahan itu sendiri adalah aktivitas. Tidak terlihat, tidak tercatat, tapi menguras tenaga. Menahan diri agar tidak tenggelam terlalu jauh, menjaga agar pikiran tidak berlari ke arah yang lebih gelap. Malam sering menjadi waktu paling jujur, karena tidak ada lagi distraksi. Ketika dunia melambat, isi kepalaku terdengar lebih jelas. Pikiran tentang hidup, tentang kegagalan, tentang masa depan yang terasa kosong, datang satu persatu. Aku belajar untuk tidak berdebat terlalu jauh dengan pikiran-pikiran itu, bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu saat ini aku tidak sedang mencari kebenaran. Aku sedang mencari cara bertahan sampai hari berakhir. Kadang kita terlalu cepat ingin keluar dari depresi. Kita ingin segera normal, produktif, berguna. Padahal dalam kondisi seperti ini, bertahan saja sudah merupakan usaha besar. Tidak menyerah hari ini adalah pencapaian, meski terlihat sepele dari luar. Depresi tidak selalu bisa dilawan dengan semangat. Kadang yang dibutuhkan hanyalah izin untuk bergerak lambat.
untuk tidak baik-baik saja, tanpa harus menjelaskan apapun. Jika hari ini kamu juga merasa berat tanpa alasan yang jelas, mungkin kamu tidak perlu memaksa diri untuk kuat. Cukup tanyakan satu hal kecil. Apa satu hal paling ringan yang masih bisa kulakukan sekarang? Tidak harus besar, tidak harus berarti. Duduk, minum air, membuka jendela, bernapas. Percayalah, bertahan hari ini bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa di dalam dirimu masih ada bagian yang memilih hidup meski dengan langkah yang sangat pelan. Dan untuk hari ini, itu sudah cukup. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.